Kita berbahagia sekali kalau punya pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi. Memperhatikan rakyat, mensejahterakan rakyat, melayani rakyat. Karena itu kita harapkan Pak Deddy ini bisa menjadi pemimpin di Jawa Barat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan karena kecintaannya kepada rakyat dan rajin bersilaturahim kepada rakyat. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah saya bersama komandan saya, bersama pimpinan kita tercinta Bapak Deddy Mulyadi yang insya Allah pagi ini akan dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Gubernur Jawa Barat ke-18. Kebanggaan kita bersama dan Jawa Barat akan memasuki masa kemasan. Jabar istimewa. Pak Gub, ada sapaan untuk warga Jawa Barat. Terima kasih ya buat Pak Sekda, Pak Ulis, Senopati, Surawisesa. Iya, kalau dipimpin sama saya, satu pegawainya harus mau berlari cepat. Siap. Dua, rakyatnya juga harus mau menata diri. Siap. Bukan hanya disuapi, tetapi juga harus mampu mencari dan berdiri sendiri. Dengan cara coba rakyatnya sekarang mulai ngurus kamar mandinya, dapurnya, ruang tamunya, ruang keluarganya, dan halaman rumahnya. Pemimpin yang kuat juga akan lahir dari rakyat. Siap. Namun hayang dipimpin ku maung, rakyatna kudu mau. Sabab lamun dipimpin ku maung rakyat nambe, eta beak rakyat dihakan ku maung. Atau sebaliknya, pemimpin nyambe rakyatnya maung, semenit ke beak eta pemimpin dihakan itu rakyat maung. Ya, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Hari ini adalah hari pertama saya mulai bekerja karena terhitung dilantik adalah hari ini 20 Februari tahun 2025. Artinya secara sah berdasarkan undang-undang saya sah menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan jadi gubernurnya kan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi gubernur yang ingin bekerja menyelesaikan seluruh berbagai problem masyarakat Jawa Barat, yaitu buruknya infrastruktur jalan di berbagai daerah, terutama harus mengintegrasikan jalan-jalan di desa dan kabupaten yang harus segera baik dengan cara mendorong para bupati, wali kota untuk memperhatikan infrastruktur jalan. Yang keduanya adalah membangun sarana pendidikan sehingga tidak teriak-teriak lagi orang ribut ketika masuk SMA, masuk SMP. Sehingga harus dipastikan ke depan sekolah-sekolah itu terbangun dengan baik dan tersedia secara memadai disiapkan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah layanan kesehatan. Daerah-daerah terjangkau harus disiapkan ambulan-ambulan yang memiliki kapasitas bukan hanya sekedar angkut, tapi di dalamnya bisa memberikan pelayanan ketika dalam keadaan darurat. Yang berikutnya lagi adalah dipastikan masyarakat mendapat jaminan layanan kesehatan yang baik. Orang-orang miskin nggak usah pusing ketika berobat, BPJS-nya belum terbayar atau dia tidak terdaftar menjadi orang yang dilindungi kesehatannya oleh pemerintah. Anak-anak miskin bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang disiapkan baik negeri maupun swasta. Kemudian infrastruktur pertanian harus makin kokoh, petani harus dihargai sehingga irigasi harus dipastikan bisa mengalir dengan baik. Gunung-gunung harus dijaga dari berbagai penggundulan dengan memberikan insentif bagi para warga yang menghasilkan oksigen dan mata air yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Tata ruang harus dibenahi agar tidak terjadi kehancuran ekosistem akibat keserakahan manusia melakukan perusakan lingkungan dengan berbagai eksploitasi, penambangan liar, dan sejenisnya. Anak-anak harus dilindungi dari geng motor,
pengaruh obat-obatan, narkoba, minuman keras, dan kita harus bersifat tegas. Industri harus dilindungi dengan infrastruktur yang baik, jaringan listrik yang memadai, air, gas, dan dari intimidasi premanisme, dari mulai pembebasan tanah, pendirian pabrik, rekrutmen tenaga kerja, sampai pada pengaturan limbahnya. Kemudian industri juga harus taat untuk bayar pajak dan taat untuk tidak merusak lingkungan dengan menata limbahnya dengan baik. Ini adalah bagian kecil tugas yang harus kita bangun secara bersama, dan itu tidak mungkin hanya diwujudkan oleh seorang diri. Harus semua warga punya kesadaran untuk membangun lingkungan. Sekolah-sekolah tidak boleh eksploitatif terhadap siswanya. Guru-guru harus mulai berpikir pada pendidikan budi pekerti para siswanya, bukan hanya sekedar akademik. Ini adalah kerangka kerja yang ingin dibangun secara bersama-sama. Dan waktu itu ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatan nyotot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali dengan menggunakan bis, nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya, saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan, dan kita tidak akan fokus hanya pada itu. Tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak sih pengelolaan keuangannya? Ada nggak sih pungutan-pungutan yang di luar ketentuan pemerintah? Ini saya ingin coba menghubungi sekretaris daerah, bagaimana langkah-langkah yang dibuat. Siap, Pak Gub. Pak Sekda, kan yang SMA Negeri 6 Depok itu merupakan salah satu yang akan menjadi sampel kita. Benarkah pengelolaan keuangan di sekolah itu? Kemudian apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan? Walaupun komite sekolahnya mengatakan bahwa orang tuanya sangat mampu, bayar 3,4 juta ke Bali juga nggak ada masalah. Saya ingin lihat fakta di lapangannya. Pak Sekda sudah kirim ini nggak, auditor? Kemarin kami sudah kirimkan auditor untuk memotret secara umum, belum kedalaman, tapi sudah diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran seperti yang malam dilaporkan, sudah dilaporkan oleh inspektorat, dan rencana setelah pemberhentian sementara, auditor akan dikirimkan kembali untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pak Gub. Oh, jadi yang pertama auditornya sudah ke sana. Nah, ketika auditornya sudah ke sana, auditor menemukan apa? Yang pertama pelanggaran terhadap surat edaran gubernur, tidak boleh keluar Jawa Barat. Oh, ada surat edarannya sebelumnya itu? Ada, ada dari Pak Gubernur pada saat itu bulan Mei. Mei tahun 2024. Oh, Mei 2020. Waktu ada kejadian. Oh. Iya, waktu itu ada kejadian di Subang, yang di Subang, di Ciater. Ya. Waktu itu di Depok, ya, mobil yang aksesorisnya palsu itu, ya, kemudian remnya bolong, kemudian mengakibatkan siswa STM meninggal. Ya, dan kami langsung membuat surat edaran Pak Gubernur ditandatangani tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Pak PJ ya waktu itu ya. Pak PJ sudah. Jadi Pak PJ membuat edaran, sebentar dulu. Pak PJ membuat edaran bahwa piknik itu tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Betul nggak? Iya. Keluar Jawa Barat, optimalkan destinasi yang ada di Jawa Barat dalam rangka edukasi siswa. Kemudian tanggal Februari, ya, Kepala Dinas membuat surat edaran susulan menindaklanjuti, menekankan surat edaran Pak PD 2 itu sob. Oh, 4 Februari sudah ada surat edaran susulan. 14. Oh, 14 Februari. Susulan dari Kepala Dinas Pendidikan mengingatkan kembali ke kepala sekolah. Berarti 14 Februari itu kemarin? Ya, belum lama. Berarti yang bersangkutan kan 2 aturan itu dilanggar, yang sudah menerang di dalam PNS. Situ melaksanakan kebijakan
Nah, jadi dia melanggar PP tentang disiplin PNS. Oh ya, itu artinya mengabaikan surat edaran gubernur dan surat edaran kepala dinas pendidikan. Nah, itu dari sisi aspek wisata. Kalau dari sisi pengelolaan pendidikannya, ada nggak sih misalnya pungutan yang di luar ketentuan? Nah, ini yang belum didalami, itu yang rencana akan didalami dalam pengawasan dengan tujuan tertentu. Kita akan sampai ke sana sampai belum. Oh, jadi bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memeriksa sekolah tersebut apakah ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu. Oke. Secara bisa kalau terbukti. Nah, kemudian dalam proses pemeriksaan inspektorat ini kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu sementara. Dinonaktifkan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Dinonaktifkan dari tugas apabila nanti pemeriksaan. Jadi dinonaktifkan dulu sementara agar pemeriksaan mudah. Ya. Oh iya, iya. Dan ini juga pesan saya, nanti begitu saya besoklah di kantor, kita buatkan juga surat tugas ke inspektorat, ya kan, untuk memeriksa sekolah-sekolah yang dalam sorotan, terutama yang walaupun itu bukan kewenangan kita ya, terutama pengelolaan PIP, Pak, karena PIP ini dianggap bermasalah di dua. Satu, yang menerimanya bukan yang berhak. Yang keduanya seringkali ada potongan atau penggunaan uang bukan peruntukan untuk kepentingan PIP itu sendiri. Ya, Pak Agung. Iya, itu Pak Sekda, dan ini pesen ya, kalau ada ya kan suka ada yang kirim karangan-karangan bunga ke saya kalau pelantikan seperti ini. Saya mohon tidak dalam bentuk karangan bunga, kirim aja benih padi, Pak. Yang bagus-bagus. Benih padi gitu kan. Kalau benih padi yang dikirim, nanti benihnya kita berikan kepada para petani yang di musim tanam sekarang nih, di bulan Maret. Kan lebih bermanfaat itu pemberiannya ya, gitu ya. Halo. Atensi. Iya, Pak. Ya, gimana Sekda? Pak. Ya, jadi disampaikan ke teman-teman, ke siapapun yang menjadi sahabat-sahabat kita. Intinya kalau kirim karangan bunga, kalau yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Kalau yang belum, kirim benih padi aja biar bermanfaat bagi rakyat Jawa Barat. Ya. Siap. Boleh dipublikasikan oleh Humas, Pak? Boleh. Ini sebentar. Aduh, ini ketua PKK-nya datang. Terima kasih, Pak Sekda. Woi, di sendal dong. Waduh. Ketua PKK di sendal, di sepatu sendal ketua PKK ya. Iya, bawa mainan nih. Waduh, ketua PKK-nya bawa mainan. Di sendal dong. Sepatunya mana sepatunya? Waduh. Bawa main, kita foto dulu sama ayah sini, sama si foto dulu ya. Ada sini, sendal dulu. Oh, di sepatu, sini. Waduh. Keren begini. Mau kemana ini? Ini mehang teh, ini teh baju apa? PKK. Oh, baju PKK. Waduh. Oke, simpan dulu ininya, simpan dulu. Oke, simpan dulu. Oke. Nah, sini. Wah. Jangan kelihatan ke situ. 1, 2. Siap. Sebentar dulu di sini. Berdiri. Nih di sini yang. Nih, di sini yang bagus. Itunya jangan di sininya nih, bawa mainannya. Oke, jangan di bawah sini. Mana itu? Oh, ini aja belum. Woi. Ayo. Si Windy. Si Windy. Ya. Waduh, kita ngedandanin. Waduh. Ketua PKK nih. Iya. Aduh. Des. Waduh. 1, 2, 3.
Nah, di sini fotonya, di sini. Oke. Sini, so, foto. 1, 2, 3. Oke. Aduh. Nah. Lagi. Asik lagi. Asik. Ayo ntar dulu dipatur sama ayah. Oke. Sini. 1, 2. Sini sebelah sini nih hiangnya. 1, 2, 3. Sebentar dulu. Sini duduk. Di sini kursinya. Gini. Nih. Oke, tangan. Gini. Sini tangannya, sini nih hiangnya tangannya. Nah, berdiri. Siap dulu. Oke. Sampai gini. Boleh. Sampai gini. Oh, gini. Udah cukup. Sini sebentar dulu, sini nihangnya. Sini sebentar dulu. Gue PKK-nya diam dulu. Bentar lagi gandengan sama ayah. 1. Bukan gandengan. 1, 2, 3. Belum. Lagi. Nah, sebelah gini nih ya. Gini, jopok. Tembak. Udah, mantap. Ya, nih yang dong ucapin terima kasih seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih ayah. Bukan, ini. Ayo, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Semoga Jawa Barat ke depan Jawa Barat ke depan istimewa. istimewa. Nanti warganya yang tidak punya jaringan listrik dipasangin jaringan listrik, yang tidak punya toilet dipasangin toilet. Rumah-rumah rakyat miskin kita bangunkan. Oke? Anak-anak harus sekolah, tetapi tidak boleh sekolahnya pakai motor brong. Ya? Iya. Anak-anak sekolah SD yang ke sekolahnya jaraknya dekat, jalan kaki. Iya. SMP juga sama, SMA juga sama. Yes! Mantap! Mantap. Wilujeng enjing, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lapes. Terima kasih ya Iya. buat warga Jawa Barat. Pagi hari ini kita punya semangat yang tinggi untuk segera membangun Jawa Barat. Ini saya bareng yang cantik. Siapa namanya? Hiang. Hiang. Hiang apa? Ayo. Ini pakai baju apa ini? PKK. Mau kemana? Monas. Ke Monas ngapain? Masuk. Mau pelantikan gubernur. Ya, salam untuk semuanya. Salam untuk semuanya, ya. Jangan lupa kalau mau nitip pesan kebahagiaan pada saya, ngirim benih padi saja buat bermanfaat bagi masyarakat. Sini niangnya. Aduh. Simpen dulu kuehnya. Kuehnya simpen dulu. Kuehnya simpen dulu. Sun, kisbay untuk warga Jawa Barat. Kisbay untuk warga Jawa Barat. Niangnya kisbay. Sampurasun. Lapes. Biniangnya bilang sampurasun, tangannya diginiin. Suhen simpen dulu. Sampurasun. Sampurasun. Sini sekali lagi. Sampurasun. Makan pagi ayah. Apa itu? Lukisan, Gambar apa ini? gambar abstrak. Aku mau gambar kayak gini. Wih, mantap. Mantap tidak? Mantap. Apa itu? Oke. Ini mantap. apa? Ayo. Bukan, sepatunya kebukain. Oh iya, kebukain. Nih. Ini teh ibu ke PKK. Kan Om Wei. Ibu PKK ini teh. Wah. Nyam nyam.
Hampir saja. Hampir saja. Aduh. Yang hampir saja ya copot. Oh, mantap sekali. Ke sini. Ke sini dong. Ada Om Ade. Oh, iya dong. Ayo. Ini dia. Ini dia. Mantap sekali. Nih ya, ayo. Dadah harimau. Ada harimau. Oi. Tanda tangan pertama ini. Terima kasih buat dulurku yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel Kang Deddy Mulyadi Official. Kalian juga bisa menonton video full ini di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat, kebanggaan kita semua. Semoga buat dulurku semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.